Ya, akhirnya pelatih tim nasional Indonesia Coach Sintayong resmi diganti oleh PSSI dan banyak kabar beredar di kalangan pandit, di kalangan analis, wartawan bahwa salah satu yang paling mengerucut kenapa pelatih diganti adalah alasan komunikasi dan shock culture antara pelatih yang dari Korea, di mana kita tahu Korea sangat strict terkait dengan budaya senioritas, dengan para pemain diaspora atau naturalisasi yang kebanyakan dididik dengan ala barat, ala Belanda, ala Eropa yang kita tahu sangat liberal, egaliter, dan tidak terlalu mementingkan senioritas ya. Attitude tetap sama secara universal, ada sopan santun, tetapi ada satu hal yang perbedaan mendasar antara orang-orang Eropa dengan Asia, yakni orang Eropa itu dididik secara egaliter, kemudian terbuka terkait dengan diskusi dan perbedaan pendapat, sedangkan orang Asia itu cenderung tertutup atau mungkin sopan santunnya lebih dikemukakan. Nah, ini menjadi sebuah isu yang menarik di mana kalau kita amati dari awal sebenarnya Coach Sintayong ini sudah berhasil untuk membawa timnas Indonesia ya secara performa, terutama mental ya, apalagi mental bertanding itu sangat terasa terutama ketika kualifikasi pertama, di babak pertama di World Cup ya, ketika tim nasional bisa menang melawan Kuwait, itu kan sebuah mental yang luar biasa. Nah, tapi di sini saya ingin menganalisa dari segi analisa budaya ya, budaya manusianya. Jadi mungkin nanti bisa dijadikan sebuah rekomendasi untuk PSSI ke depan. Jadi di awal-awal ketika arus pemain diaspora naturalisasi yang berawal dari didikan Belanda ini tidak terlalu banyak, yang hanya diisi oleh Mark Klok yang which is sudah lama di Indonesia, kemudian ada Jordi Amat dan Elkan Bagot yang memang dari awal sudah kena culture Indonesia. Tim yang di bawah asuhan Coach Sintayong ini cukup perform ya, di bawah Kapten Mark Klok, Rahmat Irianto, Kambuaya, kemudian di depan ada Witan, kemudian ada Sadil Ramdhani, kemudian ada siapa namanya, uh, Dimas Derajat dan lain-lain, dan kebanyakan pemain lokal, maka gaya kepelatihan Coach Sintayong ini sangat cocok karena orang Indonesia itu bisa menyesuaikan dengan gaya ketimuran ala Korea. Maka tidak mengherankan ketika AFF 2020, 2022 tim nasional Indonesia meskipun secara teknik bermainnya masih kurang, masih perlu pekerjaan rumah, tetapi secara mental meningkat dan ada harmonisasi antara pelatih dan pemain. Karena apa? Karena mayoritas pemain kita ini berasal dari liga lokal atau yang abroad seperti Asnawi, Arhan itu pun dari apa namanya pure blood dari lokal kita. Karena Indonesia sendiri bisa mengadopsi dua nilai ya, nilai-nilai liberasi ala-ala Eropa atau nilai ketimuran. Karena memang posisi Indonesia ini unik, manusianya pun unik, bisa menerima dua budaya. Budaya yang egaliter atau budaya yang senioritas seperti Cina, Korea, dan Jepang. Nah, kemarin dianalisa beberapa pandit bahwa muncul sebuah friksi di dalam tubuh kepelatihan ketika pasca Bahrain, di mana beberapa pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang naturalisasi yang notabene dididik ala Belanda, di mana kita tahu Belanda itu sangat liberal. Artinya di sana pun terbuka perbedaan pendapat, ada diskusi bos dengan anak buah ya, karena memang basicnya bos. uh, Mereka mencoba untuk berdiskusi dengan pelatih Sintayong, di mana kita tahu kalau kalian pergi ke Korea deh atau ke Jepang, kamu usul sama bosmu ya, kamu selesai. Karena siapa sih kamu kan anak buah, kamu kan bawaan saya yang lebih tahu. Nah, ini prinsip-prinsip ini suka tidak suka memang menjadi ciri khas masyarakat timur. Ini bukan rasis ya, tapi memang tipikal ya, tipikal masyarakat timur seperti di Cina, Korea, Jepang itu 11-12. Makanya kalau kalian melihat ketika Arhan di Jepang atau di Korea, Arhan tidak bisa mengikuti
instruksi dari pelatih ya dia nggak dimainkan. Begitu juga Asnawi kan. Nah, ketika Asnawi pindah ke Thailand mulai agak sedikit ketimurannya itu agak berkurang. Karena saya lihat Asia bagian Tenggara ini merupakan titik temu antara kebudayaan Barat dan Timur. Nah, mulai dari situ saya sebagai pemerhati cultural studies ya, studi kebudayaan, alangkah baiknya sebenarnya PSS ini bisa memberikan jembatan antara Sintayong dengan para pemain yang notabene dibesarkan dengan kultur barat, mungkin diberikan pengertian dan sebagainya. Dan tentu ini takes time ya. Nah, mungkin PSSI sendiri karena waktunya yang singkat ya antara sekarang dengan Maret itu kan 2 bulan, mungkin pemahaman culture juga yang agak susah. Ya dipilihlah jalan pintas dengan memilih pelatih dari Belanda yang meskipun pelatihnya secara CV sebagai pelatih itu juga kurang mentereng, tetapi ya ini sebenarnya cultural issue, bukan masalah Sintayong jelek atau apa. Namun begitu keputusan telah dibuat oleh PSSI. Mungkin ke depan ya, ke depan jikalau memang PSSI mengalami kendala kebudayaan atau cultural shock gitu ya, maka mungkin lebih baik diadakan semacam ta'aruf culture gitu ya. Karena saya sendiri melihat Coach Sintayong ini bisa memegang kendali pemain ya, permain atau tim, memegang kendali tim ini dengan baik ketika memang mayoritas pemain itu dari lokal, liga lokal. Kalau orang-orang bilang lokal pride. Nah, ini resiko ketika pemain diaspora atau keturunan yang berada di Eropa, mereka terbiasa dengan kultur Eropa yang egaliter. Maka kebudayaan ini menjadi isu yang sangat menarik dan bisa menjadi hal yang bisa teman-teman jadikan kajian ke depannya. Jadi siapa yang kemarin bilang local pride, local pride, local pride? Memang pemain yang didikan lokal itu secara skill mungkin agak kurang ya, masih butuh banyak PR karena memang banyak ekosistem bola kita memang kurang bagus, tetapi secara cultural mereka lah yang sangat bisa bekerja sama dengan Coach Sintayong sesuai dengan prinsip culture-nya Coach Sin. Nah, berbeda dengan teman-teman atau pemain yang naturalisasi yang besar di Belanda, secara kultural mereka berbeda. Maka sebuah rekomendasi bagi tidak hanya PSSI, buat kita semua. Jadi apabila kita berada di sebuah komunitas yang multicultural, alangkah lebih baiknya kita mengenal kultur ya. Kalau kata Nabi kan, kalau tidak kata Nabi ada sebuah istilah, kalau tak kenal maka ta'aruf. Maka pentingnya kita berta'aruf itu kan di situ. Bagaimana kita bisa mengenal seluk-beluknya, kemudian budaya yang dianut, system of belief-nya dan sebagainya. Karena sangat jauh berbeda, daratan Eropa dan Asia itu memiliki culture yang berbeda. Bagaimana Indonesia? Alhamdulillah untungnya kita memiliki jiwa yang moderat ya. Ke barat-baratan bisa, ke timur-timuran juga bisa. Maka bersyukurlah kita sebagai orang Indonesia. Tetapi poin pentingnya adalah siapapun pelatihnya perlu melakukan pendekatan kemanusiaan, karena yang di manage ini kan manusia, bukan robot. Maka pendekatan-pendekatan manusia ini juga perlu diperlukan. Sangat penting bagi kalian yang sedang belajar terkait dengan prinsip manajemen. Maka akhirnya keputusan telah dibuat oleh PSSI. Yang bisa kita lakukan adalah support dan mendoakan kebaikan semuanya, Coach Sintayong, kemudian juga PSSI. Saya percaya PSSI ini juga bekerja keras untuk supaya timnas Indonesia ini lolos ke putaran final Piala Dunia, karena sangat mungkin, karena tinggal selangkah lagi gitu kan. Jadi mungkin ini adalah sebuah hal strategis daripada nunggu 5 atau 6 tahun lagi ya kan. Sekarang di depan mata ya, ini berat tapi harus dilakukan. Tetapi kita tetap apresiasi, terima kasih kepada Coach Sintayong atas kerja kerasnya dan selamat bekerja buat
jajaran pelatih yang baru, kita sebagai supporter mendoakan. Terima kasih guys, sampai jumpa.